Melintas Banwas Pekan kembali ke hadapan Anda. Belasan formasi CPNS di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin masih banyak yang kosong pelamar, alias tak ada yang mendaftar. Terbanyak rata-rata ada di tenaga kesehatan, diantaranya untuk formasi penataan anestesi dan dokter spesialis. Sementara itu untuk formasi yang paling banyak pelamarnya yakni ada di formasi jabatan pengantar kerja, di Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja sudah ada 171 pelamar. Lowongan CPNS di lingkungan Pemko Banjarmasin sudah resmi dibuka sejak 30 Juni lalu. Namun hingga Rabu 14 Juli, ternyata masih banyak formasi yang sepi pelamar alias belum ada yang mendaftar. Menurut Kabid Kepangkatan dan Mutasi ASN BKD Banjarmasin, Fauzan, saat ditemui di ruang kerjanya menyatakan, formasi yang belum ada pelamarnya tersebut diantaranya terbanyak ada di tenaga kesehatan, seperti asisten penataan anestesi, fisikawan medis, dokter spesialis anestesi, dokter spesialis kandungan, dokter spesialis kulit dan kelamin, dokter spesialis mata, dokter spesialis paru, dokter spesialis rehabilitasi medis, dan dokter spesialis saraf. Selain untuk formasi tenaga kesehatan, Fauzan juga mengaku untuk formasi lain yang masih belum ada pelamarnya yakni seperti pengelola peternakan dan pengawas tata ruang. Jabatan formasi yang belum ada pelamar itu ada yang pengawas tata ruang, itu ada satu formasi itu masih 0 pelamar. Kemudian untuk pengelola peternakan masih kosong pelamar juga ini. Kemudian ada asisten penataan anestesi, ini untuk tenaga kesehatan, ini yang terbanyak sebenarnya 4 formasi di sini dan masih kosong pelamar. Kemudian fisikawan medis, dokter spesialis anestesi, dokter spesialis kandungan, dokter spesialis kulit dan kelamin, dokter spesialis mata, dokter spesialis paru, dokter spesialis rehabilitasi medis, dan dokter spesialis saraf. Ini masing-masing satu formasi, ini masih juga kosong pelamar. Dengan demikian, dari sejumlah formasi CPNS di Kota Banjarmasin, tercatat 11 yang masih belum ada pelamarnya. Sementara untuk formasi yang paling banyak pelamarnya, yakni ada di formasi jabatan pengantar kerja di Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja, sudah ada 171 pelamar. Untuk tahun ini, pemerintah Kota Banjarmasin membuka formasi 112 tenaga kesehatan dan 65 tenaga teknis yang tersebar di berbagai SKPD. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, belum tersedianya bahan baku purun di Kota Banjarmasin menyebabkan produk olahan purun yang dijual terjadi selisih harga yang sedikit mahal dibandingkan dengan produk olahan purun yang dijual di luar daerah. Sementara itu, Rumah Kreatif Banjarmasin menginginkan adanya pengembangan tanaman purun dapat dilakukan di kawasan Kuin Kacil. Pasalnya, para pengrajin sangat terkendala untuk mendapatkan bahan baku kerajinan purun tersebut. Dalam diskusi seni yang digelar Taman Budaya Kalimantan Selatan, terungkap adanya keluhan dari para pengrajin purun yang ada di Kota Banjarmasin. Hasil olahan purun yang dibuat kurang mendapat apresiasi dari masyarakat, termasuk dari kalangan pemerintahan. Pasalnya, harga jual produk olahan purun yang ada di Kota Banjarmasin ternyata memiliki selisih harga lebih mahal jika dibandingkan dengan produk olahan purun yang dijual di luar Kota Banjarmasin. Hal ini disebabkan karena pengrajin purun kesulitan mendapatkan bahan baku di wilayah Kota Banjarmasin, sehingga harus membeli ke wilayah lain yang memiliki bahan baku purun. Kalau terkait kerajinan purun sendiri kan bukan hanya masyarakat ya, bahkan ada dari pemerintah sendiri. Ini masih pengen barang kerajinan ini pengen harga yang rendah. Kita pernah mencoba untuk mensosialisasikan ke pemerintah daerah.
karena pemerintah daerah menginstruksikan untuk mensupport perajin-perajin yang ada di Banjarmasin tentunya. Akan tetapi kita pernah juga kedatangan memang dari pemerintah tapi cuma sekedar didokumentasikan. Alhasil ketika produk kerajinan purun itu terdisplay di pemerintah daerah yang sebagai cenderamata untuk tamu kunjungan dan sebagainya untuk kegiatan kedinasan mereka, itu bukan orang Banjarmasin yang buat, mereka ngambilnya di Amuntai. Nah ini kan sangat disayangkan, artinya peran pemerintah itu juga harus betul-betul kalau memang mensupport itu memang dari seginya dipahami dulu. Beda memang agak mahal sedikit karena kita pahami bahwa Banjarmasin itu membeli harus keluar. Sementara di Amuntai dan daerah lain yang berlimpah bahannya kan mereka tidak beli bahan. Bedanya memang ada sedikit kos produksi. Katakan di situ satu piece tas misalnya itu bedanya 2.000 sampai 3.000 rupiah. Nah itu yang mungkin menjadi catatan anggaran dari pemerintah sendiri mungkin tidak sampai ke situ. Nah makanya ketika menyusun anggaran harus dievaluasi dulu. Misalnya ada musrembang dengan teman-teman dan sebagai kesepakatan harga. Apalagi dari segi kualitas, produk purun olahan pengrajin dari Banjarmasin tidak kalah bersaing dengan daerah lain. Bahkan pembeli bisa menyesuaikan permintaan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Erwin Yudanwari, Banjar TV. Belum tersedianya bahan baku purun di wilayah kota Banjarmasin menyebabkan produksi kerajinan purun yang dilakukan para pengrajin harus membeli bahan keluar daerah seperti Banjarbaru, Rantau, Amuntai, bahkan ke Provinsi Kalimantan Tengah. Tanaman purun sendiri merupakan tanaman sejenis rumput anggota suku Teki-Tekian yang hidup di wilayah rawa-rawa dengan kandungan zat asam yang cukup tinggi di dalam air. Menurut Ketua Rumah Kreatif Banjarmasin, Muhammad Arifin menyatakan, untuk di kota Banjarmasin sebenarnya ada wilayah yang bisa dijadikan dalam pengembangan tanaman purun. Wilayah tersebut adalah kawasan Kuin Kacil. Bahkan menurut Arifin, di kawasan Kuin Kacil juga ditemui beberapa tanaman purun, seperti purun tikus yang hidup di sana, sehingga kedepannya ia berharap bisa bersinergi dengan pemerintah dalam pengembangan tanaman purun untuk mengatasi ketersediaan bahan baku bagi pengrajin purun. Ke depan ini memang peran pemerintah kita perlukan karena di Banjarmasin itu ada satu lokasi yang bisa sebenarnya, daerah Kuin Kacil. Nah mudah-mudahan di sana nanti bisa menjadi sebuah tempat yang bisa menjadi budidaya untuk pengadaan bahan baku purun sendiri. Dan tentunya peran pemerintah sebenarnya perlu sangat bisa dikolaborasikan untuk pengembangan kebudayaan kerajinan purun sendiri. Kalau Kuin Kacil tidak pernah dicoba, tapi sudah ada tanamannya Pak, banyak. Cuma tidak sebanyak yang ada di daerah lain. Nah itu artinya kan memang air tawarnya itu ada zat asamnya. Jadi kan ciri zat asam itu yang ada kayak karatnya itu. Nah itu sudah banyak di daerah Kuin Kacil. Pernah ke sana, jadi ada di sekitaran sungainya itu berlimpah sebenarnya. Untuk bahan purunnya? Bahan purun. Cuma kalau jenis sendiri, kalau yang saya amati sih mirip dengan purun tikus, beda dengan purun danau. Itu bedanya. Entah apakah purun danau bisa di sana, saya belum mencoba. Dengan ketersediaan bahan baku di daerah sendiri akan berpengaruh terhadap nilai jual yang lebih murah jika dibandingkan dengan membeli bahan baku dari luar daerah. Erwin Yudanwari, Banjar TV. Tuntas sudah lintas Banwas Pekan kali ini, nantikan rangkaian berita terpilih lainnya minggu depan hanya di Banjar TV. Akhir kata, saya Murtasia dan yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Selamat menikmati hari libur Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.